Ibu yakin sekali bahwa agen perubahan bangsa ini adalah terletak di anak-anak Anak muda. muda, ya betul. 98% anak-anak dari Siti Arsha Foundation SMA Unggulan masuk ke perguruan tinggi negeri. Iya. Sebagian dari mereka juga dikirim ada yang ke Cina, Iya. ada yang ke Amsterdam, Betul. ada yang ke Jepang. Betul. Semua orang mempunyai hak untuk sukses. Sebenarnya ibu dalam hati gitu ya, ibu nggak tega. Tetapi pada waktu itu ada kata-kata kamu yang membuat ibu alhamdulillah ya bersyukur. Karena Putri bilang, Bu, sebenarnya cari uang itu nggak gampang. Cari uang itu butuh perjuangan. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini beneran super spesial karena aku akan ngobrol-ngobrol sama orang nomor 1 di hidupku. Segala-segalanya buat aku. Kemarin udah sempat ngobrol sama Bapak. Jadi kali ini dalam rangka Hari Ibu, aku akan ngobrol sore semaunya bersama Ibu. Hai Ibu. Hai Putri. Ibu apa kabar? Baik. Bu, kan ini Hari Ibu, jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal peran ibu. Terus aku juga nanti mau ngobrol-ngobrol juga soal CT Arsha. Tapi sebelumnya selamat Hari Ibu. Terima kasih sayang. Bu, aku mau nanya, sebenarnya kalau kan sekarang aku sama Uta udah besar nih. Parenting versi ibu ke aku sama Uta tuh gimana sih Bu? Boleh share nggak ke teman-teman semua? Gimana ibu menjadi seorang ibu dari aku dan Uta? Jadi memang dari kecil ibu membiasakan kalian itu harus disiplin. Yang pertama itu yang pertama disiplin. Ya, yang kedua harus juga tidak manja. Ini memang agak susah, tapi ibu sudah komitmen dengan Bapak supaya anak-anak ibu tidak menjadi anak yang manja. Ya, yang ketiga harus menghargai sesama. Ya, itu penting sekali. Dan juga tidak boleh sombong, ya harus humble, ya. Dan yang terpenting sebenarnya nih Putri itu adalah sebagai anak ibu, putri dan putra itu harus menjalankan sholat 5 waktu, ya. Dan Putri kan tahu ya kita ngaji setiap Sabtu dan Minggu itu menjaga Putri supaya anak-anak ibu di jalan yang benar. Luar biasa. Ibu berarti kalau kayak gitu, kalau parenting sama Uti sama Uta, ibu tuh sering gak sih ngobrol sama Bapak di belakang soal? Oh ya pasti Del. Pasti Uti, ibu pasti sering ngobrol di belakang tanpa sepengetahuan Putri dan Putra. Pasti. Jadi sebenarnya inti obrolan ibu nih soal parenting, pasti ibu harus bicara sama Bapak. Kalau ibu udah bicara begini, Bapak harus support. Iya. Kalau Biar Bapak sama ya. Kalau Bapak udah nasehatin ini juga, ibu juga harus support Bapak. Jadi nggak boleh misalnya kamu nggak boleh misalnya uang jajan kamu 50.000 misalnya, tapi terus Bapak tiba-tiba kasih 100.000, ya nggak boleh. Kalau udah ada 50.000 ya Bapak juga harus 50.000, itu harus itu. Iya. Bu, mungkin belum banyak yang tahu soal cerita aku waktu kecil ya. Ibu kan pengorbanan ibu nih waktu kecil, waktu aku kecil tuh sangat luar biasa sebenarnya. Jadi aku udah sempat cerita waktu itu Bu, di beberapa episode kalau misalkan aku dibully waktu kecil ya kan. Terus aku juga sangat diajarin disiplin banget lah sama ibu dan sama bapak, terutama sama ibu gitu. Ibu ceritain dong waktu kecil yang pas Uti dibully, yang momen dimana ibu nungguin panas-panas di kantin selama hampir 6 jam. Ya, jadi Putri ini sebenarnya lucu banget nih kalau mau ceritain ya. Putri ini kan dulu dari sekolah Al-Azhar ya. Terus pindah ke Anglo Chinese School. Betul. Nah, di mana bahasanya itu harus bahasa bukan bahasa Indonesia, betul, bahasa ya, Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, pada waktu itu memang kita kurang mempersiapkan sih pada waktu itu Putri
begitu masuk harus langsung Berbahasa Inggris. fluent Inggris kan nggak juga gitu. Sebenarnya ibu kasihan juga sih di situ. Tapi nah itu yang membuat Putri itu menjadi, terus terang loh Putri, kamu di situ jadi tough di situ. Iya, Karena biasa kan di anak-anak itu ada anak baru ya, pasti itu dibully lah di pada waktu itu kan kamu kayaknya disiram tuh ya, Iya. buku-bukunya, sampai akhirnya Putri itu menjadi di situ adalah tahap Putri yang memang diperlukan perhatian 100% oleh orang tuanya. Jadi memang orang tua harus support ke anak-anaknya, harus encourage anak-anaknya supaya percaya diri. Iya. Tetapi nggak bisa itu hanya sebatas omongan. Betul. Itu harus ada tindakan di mana orang tua itu menjadi peranan yang sangat penting untuk untuk supaya anak itu akhirnya bisa menjadi confidence. Jadi pada waktu itu Ibu ikhlas ya nungguin kamu di sekolahan sampai 6 bulan karena begitu ibu pergi kamu kan langsung nangis. Nah, ibu ikhlas di situ, bukannya artinya ibu memanjakan, tetapi ibu sekalian lihat situasi apa yang perlu ibu kasih tahu bahwa oh Putri kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu kan nggak bisa cuma dengerin dari guru, Betul. nggak bisa cuma dengerin dari teman-teman, tapi harus dilihat. Oh Putri ini harus berubah ini, ibu harus buat supaya Putri lebih confidence lagi. Jadi pada waktu itu adalah momennya ibu, mungkin ibu udah gak mikir apa-apa dalam 6 bulan itu khusus untuk Putri. Sampai ibu kayaknya jadi gak praktek ya pada waktu itu. Iya, waktu itu aku ingat banget karena kan itu juga kantinnya kan gak ada AC-nya kan Bu. Jadi panas banget kan. Itu kayak waktu aku 3 SD ya, 3 ke 4 SD lah. 3 SD, 4 SD. Dan itu aku ingat banget dimana karena emang pressure-nya sangat luar biasa. Terus teman-teman kan ngomongnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tiba-tiba aku nggak bisa sama sekali gitu. Terus aku ingat banget tuh kondisinya di mana ibu sama bapak tuh lumayan jadi pull and push factor lah gitu ya. Bapak yang kayak ngedorong untuk kayak harus tough apa segala macam, tapi ibu yang nenangin, yang ngejagain gitu kan. Dan yang terpenting adalah bagaimana untungnya kita deket ya Tia. Betul. Jadi Putri ini kayak sahabatan sama ibu. Betul. Jadi ibu bisa sebagai sahabat kamu. Betul. Gitu. Ya akhirnya 6 bulan itu Putri jadi akhirnya jadi confidence di sekolahan. Jadi tough lah Jadi ya juga. tough semuanya. Bu, ya itu pembelajaran sih, ya. Bu, ini kan aku juga kemarin share kalau aku mau ngobrol sama ibu di Instagram. Terus kayak banyak beberapa ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah sebenarnya yang paling banyak itu yang ditanya adalah gimana sih cara ibu ngedidik Uti biar Uti tuh mandiri, dalam arti independen, orang bilang gak ada capeknya gitu ya. Gimana ibu ngedidik Uti dari kecil karena Uti tuh jadi wanita yang independen? Yang pertama apa coba? Kasih bekal gak kasih uang jajan? Enggak, yang pertama harus tega. Oh iya sih itu bener. Itu harus tega gitu ya. Yang pertama sih. itu harus tega. Dan ibu kadang-kadang lebih gak tega bapak. Tapi ibu lebih tega ternyata. Iya benar, itu gitu, benar. Ya. Benar. Jadi, ibu lebih tega sama aku daripada bapak, betul. Jadi begini, itu sebenarnya ada cerita nih Put. Mungkin Putri pasti ingat deh ya. Jadi pertama-tama itu waktu Putri di sekolah waktu yang di Australia tuh, yang di Singapura. Oh ya. SMA ya. SMA itu ibu sebenarnya tanya tuh ke teman-temannya ibu semua di sana. Tanya, kamu ngasih jajan ke anak-anak berapa sih gitu. Nah terus mereka bilang misalnya sekian $, pada waktu itu kan di Singapura. Nah ibu di situ waktu itu ibu sebenarnya dengan berat hati ya Put, kasih setengah daripada yang dikasih teman-teman kamu lainnya. Misalnya teman-teman kamu lainnya dikasihnya sehari misalnya pada waktu itu $10 ya, ini Bu kasih cuma $5. Nah, tapi ibu memantau gitu. Jadi walaupun segitu ibu memantau, adakah perubahannya dengan Putri dikasih lebih sedikit dari teman-temannya, ibu memantau. Bukannya ibu pelit, tapi ini justru pembelajaran. Pembelajaran dengan action dan langsung dipantau. Alhasil mungkin di kantin mahal, ya kan? Gitu. Nah, jadi akhirnya Putri dengan dengan inisiatif sendiri, Putri pagi-pagi sambil ngomel sih sebenarnya gitu. Buat roti sendiri, bawa nasi sendiri, bawa bekal sendiri.
Nah, jadi dari situ akhirnya kamu bisa menyelesaikan masalah. Jadi semua itu tidak harus dengan uang yang berlebihan. Iya. Nah, itu penting banget gitu. Jadi apapun secukupnya saja gitu loh. Jadi ibu lihat kenapa orang lain bisa cukup dengan segitu, ibu nggak mau kamu kasih dengan bermewah-mewahan, Iya. secukupnya aja Iya. gitu. Dan yang pembelajaran yang mungkin di situ ibu merasa lega banget itu adalah pada waktu kamu minta sponsor. Oh iya, buat kreatifpreneur ya waktu itu. Untuk kreatifpreneur. Waktu I.O. Nah, waktu I.O. Nah, pada waktu itu Putri datang itu dengan basah kuyup. Oh iya, benar. Udah berjam-jam gitu. Ternyata Putri harus nunggu di pos satpam. Sebenarnya pada waktu itu orang yang kamu minta sponsor itu ibu kenal, tapi ibu membiasakan supaya go ahead, you have to, kamu bisa sendiri, kamu harus bisa sendiri sehingga orang itu tidak kenal kamu. Alhasil di situ kamu harus nunggu berjam-jam dan kamu tidak mendapatkan sponsor di situ. Betul. Dan kamu pulang-pulang nangis, basah kuyup gitu. Sebenarnya ibu dalam hati gitu ya, ibu nggak tega. Tetapi pada waktu itu ada kata-kata kamu yang membuat ibu alhamdulillah ya bersyukur. Karena Putri bilang, Bu, sebenarnya cari uang itu nggak gampang. Iya. Cari uang itu butuh perjuangan. Dan cari uang itu butuh kesabaran. Betul. Nah itu yang akhirnya ibu, bukannya ini ibu merasa alhamdulillah dengan dengan tekad kamu, dengan kamu berjuang, akhirnya kamu bisa melewati itu dan akhirnya kegiatan kamu, akhirnya kamu bisa lebih tough, kamu bisa menerima kalau kamu dapat sponsor, Putri alhamdulillah, tapi kalau tidak mendapat, Putri tetap sabar dan tetap berjuang lagi untuk mendapatkannya itu. Iya, itu aku ingat banget tuh, masih kecil banget ya Bu, itu umur 16 tahun tuh, waktu basah-basahan di pos Tapi satpam. sebenarnya karena itulah yang membuat Putri berubah. Betul. Gitu. Jadi memang juga karena juga didikan Bapak juga tidak apa-apa yang Putri lakukan mendapat sponsor dari kantor, dari ini sehingga Putri harus berjuang sendiri dengan tentunya dengan tim yang handal ya, yang luar biasa. Putri bisa melewati ini dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ibu-ibu. Anak-anakku semua gimana kabarnya? Itu sebenarnya kalau ngomongin soal empati dan berbagi itu aku belajar banyak dari ibu sih, karena kan ibu memang sekarang memang fokusnya gitu ya, hidup ibu tuh kan untuk CT Arsa Foundation kan. Ibu boleh nggak sih jelasin ke teman-teman mungkin yang belum tahu sebenarnya CT Arsa Foundation tuh apa dan apa aja sih Bu kegiatannya? Siti Arsa Foundation itu sebenarnya singkatan Siti, kan tahu kan siapa? Heru Coba Tanjung. Heru Tanjung. Arsa tahu nggak apa? Anita Ratnasari. Iya. Itu gimana sih? Aku wakil ketua loh. Iya, wakil ketua. Nah, jadi Arsa itu sebenarnya sasaran happiness. Bahagia, kebahagiaan. Jadi berbagi tetapi dengan bahagia, dengan ikhlas, yang penting itu. Jadi memang ibu terus terang kan ibu sebenarnya kan sama nih sama bapak dokter gigi. Iya. Tapi ibu alhamdulillah kan udah praktek lah 10 bapak tahun. enggak ya? Kalau bapak enggak, karena bapak kan harus pada waktu itu katanya harus membantu keluarganya. Dan kalau ibu masih praktek dalam waktu 10 tahun. Nah dalam waktu praktek dalam 10 tahun itu ibu praktek di PMI. Di PMI. Dan ibu di sana juga banyak belajar kan, untuk mengobati orang-orang yang menengah ke bawah lah gitu. Jadi ibu dari situ udah merasakan bahwa banyak juga ya ternyata orang-orang yang perlu dibantu gitu. Nah setelah itu ibu memutuskan untuk berhenti sebagai dokter gigi, bukannya apa, karena kesibukannya bapak sehingga ibu juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatannya bapak. Nah, pada waktu itu tahun 2004 itu ada tsunami di Aceh, ya. Tsunami di Aceh dan kita ngebawa kurang lebih 600 anak-anak korban tsunami. Nah, jadi pada waktu anak-anak dibawa dari Aceh ke Deli Serdang,
itu ibu merasakan bahwa mereka itu kehilangan orang tua, ya kehilangan harta benda, kehilangan pendidikan. Nah dari situ ibu merasa kita harus bantu ini, ya kita harus bantu. Nah akhirnya mereka kita sekolahkan yang namanya Rumah Anak Madani, ya. Sehingga itu dari ada yang kelas 4, ada yang kelas 3 gitu ya. Mereka kumpul di namanya Rumah Anak Madani dan akhirnya mereka sekarang bisa lulus kuliah dan menjadi orang-orang yang bisa memutus mata rantai kemiskinan untuk orang tersebut, untuk anak tersebut, untuk keluarganya dan akhirnya untuk masyarakat. Jadi sebenarnya visi dari Siti Arsa Foundation itu adalah memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Jadi setelah itu semua udah lulus, ini harus dilanjutkan nih Siti Arsa Foundation. Jadi pada tahun 2010 Ibu mendirikan yang namanya SMA Unggulan Siti Arsa Foundation. Nah, dan tahun 2018 mendirikan juga Sekolah Unggulan Siti Arsa Foundation tapi di Sukoharjo. Ini sebenarnya karena di Medan kan Bapak dari Medan. Ya supaya ini adil jadi yang satunya di Sukoharjo di dekat Solo. Nah, ini mengurus foundation ini tidaklah mudah. Ya. Jadi syukur alhamdulillah dengan guru-guru yang berkualitas, kepala sekolah yang berkualitas dan anak-anaknya ini awalnya juga ibu langsung lihat mereka itu memang benar-benar dari orang yang tidak mampu tetapi pintar. Nah ibu rekrut sehingga syukur alhamdulillah 98% anak-anak dari Siti Arsa Foundation SMA Unggulan masuk ke perguruan tinggi negeri, misalnya UI, ITB, IPB, dan lain-lainnya. Dan sebagian dari mereka juga dikirim ada yang ke Cina, ada yang ke Amsterdam, ada yang ke Jepang, dan juga mereka juga banyak juga yang meraih penghargaan Olimpiade. Nah, jadi ibu berpikir bahwa semua orang mempunyai hak untuk sukses. Setuju. Gitu. Jadi negara kita bisa maju karena pendidikannya, gitu. Ya, karena kembali lagi ke visi tadi, memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas. Bu, berarti si SMA Unggulan ini asrama ya Bu? Dan semua biayanya ditanggung sama ibu dan bapak ya berarti? Iya betul. Jadi mereka memang ditanggung penuh apapun dari semuanya lah. Dari makannya, bajunya, sepatunya, buku, semua 100% gitu. Tetapi ya itu harus ada syaratnya. Mereka harus benar-benar tidak mampu, tetapi mereka harus pintar. Nah, karena berjalannya itu ya insya Allah kalau kita ibu sama bapak terus diberikan rezeki itu akan kita bangun di seluruh pelosok Indonesia. Nah, setelah sekolah unggulan ini kita nggak boleh berhenti. Jadi selain itu kita ada program yang namanya program pergi mengajar, namanya PIJAR, dan juga ada PESAT, Peduli Kesehatan. Nah itu kita mengumpulkan relawan-relawan itu untuk mengajar ke daerah-daerah remote area. Kenapa? Supaya gap antara perkotaan dan perdesaan itu supaya jenjang pendidikannya tidak terlalu jauh gitu. Jadi kan kadang-kadang ada yang sebenarnya usia kelas 6 SD atau 5 SD tapi mereka kemampuan bacanya masih seperti anak kelas 2. Nah, itu yang ibu harus harus berusaha untuk ya paling tidak berusaha lah ya ke remote area dan juga membangun sekolahnya agar mereka nyaman dan juga kita juga mengirimkan guru-guru. Jadi selain PESAT dan PIJAR itu ada juga kita menyediakan mobil Ikro. Yang keliling-keliling ya Bu ya? Mobil Ikro ini untuk ke pemulung-pemulung supaya mereka juga belajar Ikro. Kita juga kasih pelajaran bahwa mereka itu harus toleransi walaupun berbeda agama. Mobil Ikro, mobil pintar, mobil multimedia. Mobil multimedia ini gunanya kan sekarang kan
revolusi 4.0. Betul. Paling tidak mereka dikenalkan lah gitu loh dengan sekarang nih kan zamannya digitalisasi. Mereka diperkenalkan laptop, bagaimana menggunakan yang dengan benar dan baik. Jadi ada Iqro, mobil multimedia, ada mobil pintar, ada juga mobil sehat. Nah, mobil sehat ini juga ke daerah-daerah kumuh atau daerah-daerah pemulung agar mereka ini juga supaya memperhatikan kesehatan gigi dan kesehatan umum secara keseluruhan. Dan juga ada daring. Daring ini mobil keliling. Jadi kita kasih makanan yang bergizi karena ini kan sekarang ada stunting ya, untuk supaya mereka kita ajarkan untuk ibu-ibunya supaya anak-anak itu diberikan makanan bergizi. Nggak perlu mahal gitu, tapi mereka harus tahu apa sih makanan bergizi yang baik untuk dikonsumsi buat anak-anak. Bu, Ibu kan CT Arsa ini, Siti Arsa udah 17 tahun. Apa momen yang paling berkesan? Karena kan Ibu ini teman-teman tuh turun langsung. Jadi Ibu ke Papua, kemana Ibu tuh turun langsung. Bangun sekolah langsung, segala macamnya semuanya turun tangan langsung. Apa momen yang paling berkesan Bu selama 17 tahun? Momen yang paling berkesan pada waktu itu Ibu pergi ke pelosok-pelosok, termasuk ke Wamena, termasuk ke Lelogama, Redameter dan lain sebagainya. Memang terus terang Ibu kalau ke pelosok-pelosok itu Ibu minta jangan ada yang tahu rombongan siapa ya ini enggak, jangan. Jadi supaya Ibu bisa lihat benar-benar gitu di mana sekolah mana yang benar-benar dibutuhkan, di mana yang harus Ibu bantu. Dan alhamdulillah juga Siti Arsa Foundation kan nggak sendiri. Kita berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Jadi misalnya Ibu lihat secara langsung misalnya di Wamena bagaimana mereka masih taraf pendidikannya yang harus kita tingkatkan dan juga di daerah-daerah terpencil lainnya. Jadi masih banyak yang Ibu lihat secara langsung kurangnya air bersih, ya kurangnya. Jadi misalnya air bersih nih ya, Ibu ngikutin anak itu sampai berkilo-kilo harus akhirnya bisa dapat air bersih. Nah di situ kayak Ibu gimana ya? Ibu merasa wah ini harus kita bantu ini gitu. Memang nggak bisa sendiri, jadi harus bolak-balik ya ke daerah-daerah terpencil. Jadi masalah air minum, air bersih, masalah makanan, masalah guru ya. Jadi guru-guru juga harus diperhatikan nasibnya di sana dan juga masalah fasilitas. Fasilitas pendidikan di remote area gitu loh. Banyak sekali yang kita harus juga memberikan pengetahuan kepada mereka sehingga mereka itu juga bisa menambah pengetahuannya. Gitu. Bu, harapannya ke depannya buat Siti Arsa apa? Terus untuk teman-teman yang anak-anak muda, Gen Z yang pingin berkontribusi, bisa berkontribusi gimana ya Bu ya ke Siti Arsa? Jadi alhamdulillah ini Siti Arsa ini nggak berdiri sendiri. Jadi banyak sekali relawan-relawan yang bantu. Justru ini ada komunitas Arsa. Jadi komunitas Arsa ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mereka ini berbagi dengan ikhlas, ya. Benar-benar relawan loh nih. Nggak ada mereka misalnya ada harus bayaran sekian-sekian, enggak. Itu mereka turun langsung dan mereka dengan hati yang gembira gitu mereka komunitas-komunitas ini itu mau ikut membantu daerah-daerah yang di tempat mereka. Jadi misalnya di daerah Jawa Timur, ya misalnya di Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai ke Irian. Jadi mereka itu adalah kepanjangan tangan daripada Siti Arsa Foundation. Berbagi itu untuk anak-anak muda nih karena Ibu ini loh lihat anak-anak milenial ini luar biasa. Biasa banget Luar biasa Ibu tuh ngelihatnya semangat banget ya Bu untuk berbagi ya. Ibu bangga banget sama mereka ya. Mereka juga semangat, tinggi. Empati luar biasa. Nah, hal tersebut makanya Ibu mau mereka ini sama-sama kita gabung dengan para relawan, dengan milenial bahwa berbagi itu adalah sesuatu yang trendy. Jadi nggak hanya misalnya nih pergi ke luar negeri, ke kafe itu trendy, tapi berbagi, membagikan ilmu pengetahuan ke anak-anak yang tidak mampu itu juga keren loh, gitu. Jadi
Ibu memang membuat Siti Arsa Foundation membuat komunitas-komunitas itu terutama untuk anak-anak muda. Karena gini, Ibu yakin sekali bahwa agen perubahan bangsa ini adalah terletak di anak-anak muda. Ya betul. Di usia-usia seperti kamu, anak-anak muda itu agen perubahan. Ya. Nah, gimana caranya supaya agen perubahan ini untuk negara ini menjadi lebih maju? Ya pendidikan. Iya. Gitu. Jadi ya nggak mudah, tetapi ya sama-samalah kalau kita berusaha, mudah-mudahan paling tidak sedikit bisa membantu mereka. Oke. Jadi tadi teman-teman kalau misalkan pingin membantu bisa lihat Instagramnya Siti Arsa Foundation atau juga bisa lihat di Instagramnya Komunitas Arsa ya Bu ya. Iya, Karena di situ oke. nanti ada banyak kegiatan. Nanti teman-teman kalau misalkan pingin ikutan donasi atau berbagi atau apapun itu, kalian bisa cek langsung di Instagramnya. Iya, sekarang Siti juga Arsa kan Foundation. ini kan ada gempa Cianjur, Ibu juga baru balik dari sana ya. Jadi sekarang ini memang banyak sekali bencana-bencana yang kita alami. Nah, ini juga kita bergerak tidak lain juga dengan banyak relawan. Jadi Ibu juga sangat terima kasih sekali dengan para relawan, para donatur yang sama-sama ngebantu Siti Arsa Foundation. Jadi Ibu nggak sendiri, banyak yang ngebantu. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi. Apa Bu? Yang UMKM. Oh iya benar. Putri kan itu sekarang juga kan lagi untuk fokus UMKM. Nah itu Ibu juga memperhatikan UMKM di daerah terpencil. Iya. Nah nanti tapi itu memang Ibu harus perhatikan sekali untuk kualitas dari pekerjaannya mereka. Iya, Itu memang produk-produk juga yang dihasilkan harus butuh waktu ya. Iya. Nah dari situ hasil yang terbaik itu bisa disalurkan baik di hotel, baik di misalnya di metro atau misalnya di Transmart, di pojok untuk UMKM. Nah, alhamdulillah dari hasil tersebut 100% dikembalikan kepada mereka yang tidak mampu. Iya. Jadi alhamdulillah juga nih sekarang UMKM banyak sekali yang berkontribusi dan sekarang banyak sekali juga hasil-hasilnya yang sangat berkualitas. Iya, aku senang sih karena ini wide range banget ya Bu yang dilakukan Siti Arsa ya. Jadi ada pendidikannya ada, kesehatannya ada, UMKM-nya ada, women empowerment-nya ada, ngomongin soal melek digitalisasi juga ada. Jadi banyak, apalagi kalau misalkan ada bencana atau apapun itu, Siti Arsa salah satu yang menurut aku paling cepat lah ya untuk menanganinya dan memberitahu teman-teman gimana caranya bisa mendonasi dengan baik gitu. Iya, karena sebenarnya ini kan begitu ada bencana memang kita kan udah juga kerjasama dengan pemerintah ya. Betul. Jadi kita juga banyak sekali dibantu oleh pemerintah gitu. Kalau misalnya seperti bencana alam gitu, kita dibantu oleh Angkatan Laut, bahkan juga Angkatan Darat, Udara, Kepolisian, kita dibantu ya. Nah juga kita selalu melakukan assessment terlebih dahulu. Jadi memang kita harus lihat dulu apa yang dibutuhkan di tempat bencana itu. Begitu itu kita langsung berkoordinasi dengan daerah setempat. Nah itu alhamdulillah selama ini ya, alhamdulillah bantuan itu langsung ke membutuhkan. Mereka yang membutuhkan. Bu, tadi kan Ibu udah ngomong udah banyak banget yang dilakukan sama Siti Arsa. Gimana cara Ibu membagi waktu ke semuanya? Maksudnya membagi waktu Siti Arsa, Ibu juga ada duta bangsa, terus Ibu juga ada putri dan putra. Bapak juga. Ada Bapak. Ada Bapak. Oh ya ada Bapak juga. Jangan lupa. Jangan lupa ada Bapak. Gimana cara Ibu mengatur waktu? Sebenarnya kalau itu ya natural aja ya nggak perlu kayaknya ini pusing ini segala macam, enggak, tenang aja gitu karena memang Ibu seneng sih ya. Kalau seneng itu nggak capek, nggak beda gitu. Jadi misalnya nih kalau misalnya kayak Ibu harus ngikutin Bapak nemenin ke beberapa unit usaha, seneng aja gitu. Senengnya apa? Dari situ kan Ibu bisa lihat oh Bapak nih kalau kasih tahu begini nambah pengetahuan, senang satu. Yang kedua, kalau kamu ada acara CXO, senang banget. Oh sekarang ternyata anak-anak milenial ini maunya begini, begitu. Jadi Ibu nambah pengetahuan. Jadi senang. Ibu suka banget belajar juga karena ya. senang, Ibu senang belajar gitu. Jadi oh pengetahuan yang Ibu dapat, Ibu sangat senang gitu. Terus yang ketiga, kalau soal Siti Arsa Foundation itu kayak nagih Siti ya. Jadi gini loh, kalau misalnya Ibu ke suatu tempat,
dan akhirnya ibu balik dan ada progres yang luar biasa di daerah tersebut karena kan nggak cuma sekolah tapi ke lingkungan sekitarnya yang mereka harus berubah. Ya kayak sekarang nggak hanya pendidikan tapi ibu ngajarin juga supaya mereka memperhatikan climate change. Itu kan nggak mudah, nggak cuma sekali ke sana, harus bolak-balik ke sana sehingga harus ada perubahannya, Ti. Nah, kalau ada perubahannya itu bahagia kan, jadi mau balik lagi gitu. Dan harus lihat langsung. Benar, kalau nggak harus dan harus terus progresnya terus dicek ya Bu. Jadi nggak bisa cuma sekali ke sana. Jadi dan yang ibu bahagia, Bapak sangat mendukung, Putri sangat mendukung dan juga Putri akhirnya juga bantu buat sekolah, buat orang-orang yang tidak mampu dan Putra juga banyak sekali ikut kegiatan-kegiatan ibu, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Nah itu semua ibu merasa bersyukur dan ibu yakin bahwa kalau kalian juga ikut ke pelosok, kalian menjadi anak-anak yang insya Allah bersyukur. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu tuh jadi terharu. Jadi gini loh ya, kan Putri udah banyak bantuin Bapak, ya kan, banyak bantuin Bapak di perusahaan segala macam. Putri kan udah komit sekali untuk bantu-bantu Bapak. Tetapi jangan lupa ya, intinya adalah warisan itu tidak hanya berupa harta, ya. Tapi warisan itu adalah bagaimana kamu bisa melanjutkan foundation yang sudah ibu rintis selama 17 tahun. Jadi kamu harus komit bahwa foundation ini harus bisa lebih besar dan besar lagi di tangan anak-anak ibu. Itu kenapa Allah itu ngasih rezeki buat kita. Pasti ada sesuatu. Kita bisa nggak amanah ini kita lakukan buat orang-orang yang susah. Betul. Nah ini adalah ujian buat kita. Ujian buat kita. Jadi Uti nanti harus bisa ngelanjutin ya. Kalau ibu udah nggak ada, ngelanjutin CT Arsa Foundation dan harus bisa lebih membuat manfaat untuk orang-orang yang nggak mampu. Amin. Gitu. Amin. Ya, janji ya. Janji dong. Bu, tadi kita udah ngomongin soal Siti Arsa Foundation gitu. Tapi mungkin karena ini hari ibu, aku agak balik sedikit kita ngomongin soal ibu gitu ya. Sebenarnya value apa sih Bu yang ibu pegang dengan peran ibu sebagai ibu gitu? Value apa yang ibu jalani setiap hari-hari gitu, yang ibu pegang untuk menjadi ibu yang baik versi ibu? Yang pertama dalam membesarkan anak itu ya pasti pakai hati ya, pakai hati. Jadi memang kita udah harus punya tujuan. Ini anak kita nih kita maunya menjadi apa gitu ya. Jadi misalnya ibu punya anak 2 nih, putri putra, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Betul. Nah itu ibu tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Pasti di putri ada keunggulan. Tapi ada kelemahan. Di putra juga ada keunggulan, ada kelemahan. Nah, sebagai seorang ibu itu harus memperhatikan keunggulannya seperti apa, kita terus mengencourage keunggulan itu, tetapi dalam sisi kelemahannya kita harus bisa ngerubah gitu loh. Kita harus nasehatin, kita ini supaya yang kelemahan itu menjadi unggul. Gitu. Jadi itulah peran orang tua. Jadi harus dan juga harus menjadi sahabat. Betul. Sahabat untuk anak-anaknya. Harus dekat ke anak-anaknya, anak-anaknya juga harus nggak bete kalau dideketin orang tuanya. Jadi mau cerita, mau curhat gitu ya. Jadi dengan mereka curhat gitu kita tahu bahwa kita harus membimbing mereka. Tanpa kita tanpa kita mengetahui mereka, nggak bisa kita nasehatin. Gitu, kita nasehatin terus kan nggak bisa. Jadi kadang-kadang nih mendidik anak nih ada tarik ulurnya, gitu loh ya. Ibu udah mengenal aku
26 tahun, ya kan ibu yang melahirkan ya. Dan ibu yang mungkin adalah salah satu orang yang paling tahu aku lah ya gitu. Dan ibu adalah orang yang juga punya perasaan-perasaan kadang-kadang. Walaupun aku gak cerita tapi ibu tahu aja kayak misalkan aku lagi kenapa, lagi apa tuh pasti ibu tahu. Mungkin tuh karena perasaan seorang ibu yang begitu sangat kencang ya sama anaknya. Ibu ada gak pesan-pesan atau pengingat buat Uti, khususnya buat Uti? Biar Uti inget terus nih, ibu ada nggak pesan-pesan buat Uti di hari ibu ini? Di hari ibu, oke. Di hari ibu pesan-pesan ibu ke Putri, ya. Jadi pertama itu tetap menginspirasi, ya, menginspirasi teman-teman Uti semuanya itu tetap harus energinya terus tuh untuk semangat menginspirasi anak-anak muda semuanya. Dan yang kedua juga Putri harus tetap humble, ya. Yang ketiga juga Putri selain humble, menginspirasi, Putri harus ingat ya, jadi harus memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan. Itu udah bagian, udah nggak bisa dipisah-pisahkan, ya. Itu Uti harus berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang nggak boleh, ya, yang nggak boleh itu, ya ibu harus ingetin nih, gitu. Jaga kesehatan. Nah, yang kedua ini aktif boleh, tapi jangan terlalu aktif. Jadi gini loh, Putri ini kan kerjanya nih giat sekali. Ibu bangga Putri giat bekerja. Tetapi ada waktunya kamu juga harus balance dalam hidup gitu. Harus ada waktu istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, ya, ngaji diperbanyak, ya, jangan lupa sholat. Nah itu pesan-pesan ibu tuh, ya. Bu, tadi kan ibu udah ngasih pesan-pesan. Nah ibu tuh teman-teman, by the way, walaupun aku sudah menikah, ibu itu masih nelfon aku setiap hari. Bisa gak suka ya? Gak suka ya? Suka banget, suka banget. Terus terang. I love ditelepon ibu. Dan itu diteleponnya tuh bukan yang kayak sehari sekali ya, tapi kayak 5 kali sehari. Terus kalau lagi meeting gak diangkat tuh, kan kalau HP-nya jauh gitu, terus nelfon, pokoknya gimana pun caranya nelfon semua orang biar diangkat. Dan pasti yang selalu diingatkan tuh adalah jaga kesehatan. Jadi kayak minum vitamin, jangan lupa sholat dan segala macamnya. Jadi aku sangat berterima kasih karena ibu sudah selalu ada. Jadi mungkin aku ya yang gantian memberikan pesan-pesan buat pesan positif. Pesan positif buat ibu. Harus pesan positif. Ibu, selamat Hari Ibu. Aku sayang banget sama ibu. Aku berterima kasih atas semua pengorbanan yang ibu sudah lakukan untuk Uti. Kita udah melalui banyak sekali hal. Nangis-nangis bareng, sedih-sedih bareng, bahagia bareng, semuanya bareng-bareng. Terima kasih sudah menjadi segalanya buat Uti. Terima kasih sudah menjadi sahabat Uti yang sangat luar biasa. Uti minta maaf kalau Uti pernah menyakiti hati ibu, ada perilaku Uti yang ibu gak suka. Uti juga janji Uti akan lebih balance dalam segala hal, terutama untuk waktu untuk keluarga, untuk Eyang, dan semua keluarga terdekat kita. Jadi aku di hari ibu ini mau bilang terima kasih banyak untuk semuanya. Uti sayang banget sama ibu dan Uti gak mungkin bisa menjadi Uti yang sekarang tanpa dukungan dan tanpa doa, tanpa ajaran dari bapak sama ibu. Dan satu lagi itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inget tuh. Ya. Bu, terakhir. Apa tuh? Tapi kita kayak biar, karena di setiap ngobrol sore semaunya aku selalu nanya pertanyaan ini. Apa itu? Yang itu loh Bu, aku udah nanya ke bapak juga. Apa? Kalau misalkan ibu 5 tahun lagi nonton episode ini, berarti ibu 5 tahun lagi tuh umur 59, hampir 60. Tapi ibu tuh pasti muda banget sih kelihatannya. Ada rahasianya. Jamu ya. Bu, berarti ibu nanti di umur 59 tahun terus ibu nonton episode ini lagi. Apa yang ibu ingin sampaikan ke ibu di 5 tahun mendatang? 5 tahun mendatang mudah-mudahan ibu diberikan
kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjalankan misi Ibu di Siti Arsa Foundation. Amin. Supaya Ibu lebih dekat kepada mereka dan juga mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga putra-putri Ibu, suami Ibu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga anak-anak Ibu terus menginspirasi kepada anak-anak lainnya. Dan juga tentunya bisa memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Ibu, terima kasih banget. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu. Teman-teman tadi kalau misalkan masih penasaran soal Siti Arsa Foundation, bisa cek Instagramnya dan websitenya juga. Jadi bisa teman-teman bisa membantu terus. Terima kasih banyak udah nonton Ngobrol Sore Semaunya episode kali ini. Terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di CXO Media. Bye-bye.